Shalom teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan yang terjadi pada masa penjajahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Domingo Sabah. Perkenalkan, saya Intani. Topik yang kami akan bahas dalam PPT kami dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi. Yang kedua, dampak pada masa sekarang. Ketiga, peran sebagai pelajar. Dan yang keempat, tindakan nyata sudah kami lakukan. Topik yang pertama adalah perubahan yang terjadi. Jadi, ada 3 perubahan yang akan kami bahas. Yang pertama, perubahan transportasi komunikasi. Yang kedua, perubahan pendidikan. Dan yang ketiga, perubahan perluasan penggunaan lahan. Perubahan-perubahan tersebut dilansir dari kompas.com dan situs google.com. Perubahan yang pertama adalah perubahan transportasi komunikasi. Pada masa penjajahan, Belanda membuat berbagai kebijakan, salah satunya kerja paksa. Kerja paksa yang dilakukan membuat banyak rakyat menderita, angka kematian menjadi tinggi karena rakyat dipekerjakan tanpa adanya istirahat, juga tidak dibayar. Kerja paksa dilakukan karena Belanda kekurangan tenaga kerja. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Selain transportasi darat, ada juga transportasi laut seperti dermaga di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut dapat mempermudah jalur transportasi dan komunikasi. Masyarakat Indonesia, meskipun rakyat menderita, namun mereka juga dapat menikmati pembangunan infrastruktur tersebut. Perubahan yang kedua adalah perubahan pendidikan. Jadi, terdapat 2 pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Barat. Pada masa pemerintahan kolonial Barat, terjadi diskriminasi pendidikan, di mana dibedakan dalam 2 golongan, yakni pendidikan bagi bangsa Eropa dan masyarakat pribumi. Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Kristen, Katolik, dan Islam. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren, sedangkan pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan pesantren dianggap lebih demokratis karena semua golongan memperoleh pendidikan. Melalui sistem pendidikan tersebut memunculkan orang-orang yang mempunyai pandangan maju dan melihat kondisi buruk masyarakat yang menjadi korban imperialisme Barat. Perubahan perluasan penggunaan lahan. Penambahan lahan untuk menanam tanaman, ekspor bertujuan untuk mengembangkan perkebunan salah satu di Indonesia. Salah satu contoh perluasan adalah seluruh irigasi Bendung Komering 10, BK10, Kabupaten Oku, Timur Sumatera Selatan. Awalnya Oku Timur itu masih hutan belantara, namun berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang, dan menjadi lumbung padi di Sumatera Selatan hingga sekarang. Topik berikutnya adalah dampak dari perubahan. Jadi yang pertama itu dampak dari perubahan transportasi komunikasi, di mana terbagi dari 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu, masyarakat lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan transportasi seperti mobil, bus, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya, di mana dengan bertambahnya transportasi dapat menyebabkan polusi udara karena asap dari transportasi tersebut. Kemudian, beberapa remaja yang saat berkomunikasi lewat handphone, mereka menggunakan kata kasar, walaupun tidak dibilang secara langsung. Dampak dari perubahan pendidikan pada masa kini memunculkan orang-orang yang terpelajar dan pintar yang mampu membuat ide-ide baru yang berguna bagi bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Dampak berikutnya adalah dampak pada perluasan penggunaan lahan. Dampak positifnya, lahan yang awalnya kosong kemudian dapat dikembangkan menjadi perkebunan atau persawahan, sehingga bisa menjadi lahan menanam rempah-rempah yang kemudian akan dijual ke luar negeri ataupun dijual di dalam negeri. Dampak negatifnya, lahan yang awalnya menjadi tempat tinggal hewan-hewan dan tumbuhan digunakan manusia untuk membangun sesuatu. Hal tersebut membuat makhluk hidup lainnya
tidak memiliki tempat untuk berkembang dan bisa saja mereka pergi ke kediaman warga sekitar. Peran kita sebagai pelajar adalah memaksimalkan dalam menjunjung ilmu, karena dengan menjadi orang yang berilmu, maka dapat memberikan dampak pada diri sendiri, bahkan untuk bangsa dan negara agar semakin maju dan lebih baik. Jadi, tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah membagikan ilmu kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia, juga membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju. Berikut dokumentasi dari tindakan nyata yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.